Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Untuk pembelajaran kali ini kita masuk pada bab 3, yaitu mengenai hakikat sholat dan zikir. Namun untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat terlebih dahulu. A few moments later. Sebelum masuk pada materi sholat, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan syarat dan rukun sholat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan waktu dan jumlah rakaat sholat. Materi yang akan dipelajari, yang pertama pengertian sholat, yang kedua ketentuan sholat, yaitu syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Dan yang terakhir, waktu dan jumlah rakaat sholat. Pengertian sholat menurut bahasa yaitu berdoa. Dalam pengertian ini, sholat dilihat sebagai bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhan. Sebagai doa, sholat merupakan sarana untuk memohon pertolongan, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, menurut istilah, sholat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan diakhiri dengan salam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Adapun dalil perintah sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Kita masuk pada ketentuan pelaksanaan. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang harus dipenuhi untuk seseorang diwajibkan melaksanakan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Sholat hanya diwajibkan bagi mereka yang beragama Islam. Orang yang bukan muslim tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Yang kedua, baligh atau dewasa. Seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Usia baligh umumnya adalah ketika seseorang sudah mencapai usia tertentu atau mengalami tanda-tanda fisik seperti mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan. Dan yang ketiga, berakal. Sholat diwajibkan hanya bagi orang yang berakal sehat. Orang yang hilang akal atau sedang dalam keadaan gila tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Syarat sah sholat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat seseorang syah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sudah masuk waktu sholat. Sholat hanya sah dilakukan ketika waktunya sudah tiba. Oleh karena itu, seseorang harus memastikan bahwa waktu sholat yang hendak dilakukan sudah dimulai. Yang kedua, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Sebelum melakukan sholat, seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan najis. Begitu pula dengan pakaian dan tempat sholat, keduanya harus bersih dari najis agar sholatnya sah. Yang ketiga, menutup aurat.
Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh seseorang sesuai dengan aturan agama. Bagi laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan bagi perempuan, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Ketika melakukan sholat, seseorang harus menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah yang terletak di Mekah, Arab Saudi. Menghadap kiblat ini adalah syarat sah dalam melaksanakan sholat. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, seseorang akan dapat melaksanakan sholat yang sah dan diterima menurut ajaran agama Islam. Rukun sholat. Adapun rukun-rukun sholat yang harus dipenuhi. Yang pertama, niat. Niat dapat diungkapkan di dalam hati atau dilafalkan secara lisan dengan tujuan untuk memperkuat niat dalam hati. Bersamaan dengan takbiratul ihram, niat yang dibaca sesuai dengan waktu sholat yang dilaksanakan. Dan yang kedua, berdiri jika mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku dengan tumaninah. Maksud dari tumaninah yaitu berhenti tenang sejenak. Kelima, itidal dengan tumaninah. Ketujuh, sujud dengan tumaninah. 8, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. 9, duduk akhir pada tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 12, membaca salam pertama ke sebelah kanan. Dan yang terakhir, 13, tartib. Tartib yaitu sesuai dengan urutan rukun sholat. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity. Oke anak-anak, kita masuk pada materi yang terakhir pada pembelajaran kali ini. Yang pertama tentang waktu sholat fardu dan jumlah rokaatnya. Pada sholat fardu terdapat 5 waktu sholat, diantaranya yang pertama, sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, sholat asar berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya berjumlah 4 rakaat. Untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa menghafal di rumah. Dan untuk pembelajaran selanjutnya masih tentang sholat, yaitu mengenai sunnah sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat, dan tata cara pelaksanaan sholat. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.